Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan basis sahabat Dodi Satria. Nah, senang sekali ya kita berjumpa lagi. Di video kali ini saya ingin mengulas secara singkat tentang manfaat tanaman-tanaman herbal, khususnya yang dimulai dari awalan huruf A. Jadi ada banyak sekali herbal yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk kesehatan tubuh kita ataupun untuk kecantikan. Ini adalah salah satu buku referensi yang saya gunakan selama ini untuk meramu berbagai macam herbal. Namun nggak cuman hanya ini saja ya, ada puluhan buku lainnya yang itu bisa menjadi rujukan saya untuk membuat satu buah video ataupun untuk saya sajikan kepada banyak orang, yang tentunya semua itu pasti ada sumbernya. Ulasan kali ini tentunya tidak semua ya, nanti akan saya buat berpart-part atau berbagian-bagian, yaitu dari mulai huruf A, B sampai nanti akhir. Nah, tentunya sangat panjang jadinya, tidak selalu ini yang akan saya upload, tapi ini hanya sebuah berbagi pengetahuan saja kepada Anda semua, mana tahu ada di rumah dan Anda bisa gunakan atau manfaatkan. Yang pertama, ini ada tanaman ya. Nama tanamannya adalah adas. Ya, jadi pohonnya seperti ini. Adas ini mengandung banyak kandungan herbal, minyak terbang, ada anetol, ada zat pahit penkon, ada kampen dan yang lainnya ya. Manfaatnya terutama untuk menyembuhkan mulas, untuk menyembuhkan sariawan, batuk, sebagai obat kuat juga bisa menyembuhkan insomnia dan mencegah kanker. Untuk menyembuhkan batuk bagaimanakah caranya? Nah, pertama ya, ini yang kedua. Yang pertama untuk menyembuhkan sariawan. Nah, Anda tinggal screenshot aja. Nanti Anda bisa ramu sendiri di rumah. Semua bahan ini dicuci, dipotong-potong, kemudian direbus dengan 4,5 gelas air bersih sampai tersisa separuhnya. Setelah dingin disaring dan siap untuk diminum setiap hari 3 kali. Setiap kali minum cukup 3/4 gelas. Itu untuk sariawan. Kalau untuk batuk, Anda bisa siapkan buah adas, madu, 1 sendok teh. Caranya nanti Anda bisa screenshot. Kemudian untuk cancer ya, biji adas 2 gram, air 250 cc. Rebus kedua bahan ini 15 menit. Dinginkan, saring dan minum. Lakukan 3 kali sehari dalam 30 hari. Ya, kemudian huruf A yang kedua yakni adas manis. Ya, ini hampir sama dengan adas yang pertama, tapi ini lebih banyak dikenal di tempat kita ya, adas manis ini. Nah, ini untuk kudis, kurap dan sakit akibat kutu. Ya, caranya adalah Anda siapkan adas manis secukupnya, air secukupnya dan garam secukupnya. Adas ini direbus bersama dengan air hingga mendidih, kemudian didinginkan. Lalu ditambahkan garam secukupnya. Jadi ini tidak untuk diminum, melainkan untuk mandi kalau untuk yang kulit. Untuk sakit gigi ya, ini caranya. Tumbuk halus adas manis tersebut, kemudian campurkan dengan madu murni. Setelah itu tempelkan pada bagian gigi yang sakit karena berlubang. Untuk insomnia, Anda bisa lihat sendiri. Adas manis secukupnya, kemudian air mendidih secukupnya. Caranya Anda bisa screenshot. Karena ini panjang jadi saya nggak bisa detail jelaskan satu persatu ya. Secara detail cara ininya nanti Anda tinggal screenshot. Yang berikutnya huruf 3 yakni akar wangi. Nanti juga saya akan sertakan gambar jelasnya di video ini ya. Nah, ini kandungannya. Manfaatnya sebagai obat kumur alami, obat rematik. Selain itu juga ini untuk untuk mandi juga bisa ya, menghilangkan pegelinu juga akar wangi ini. Jadi Anda bisa screenshot
Ya, jadi untuk obat kumur cara buatnya seperti ini: akar wangi, daun sirih, pegagan, dan kapulaga. Kemudian yang berikutnya untuk rematik, akar wangi ini secukupnya, air secukupnya, garam secukupnya. Cara meramunya Anda tinggal screenshot, nanti Anda bisa jalankan sendiri di rumah ya. Yang berikutnya yang keempat, alang-alang yang sudah pasti semuanya kita kenal, yakni dengan nama Imperata cylindria. Nah, alang-alang ini kandungannya itu ada banyak ya. Nah, Anda bisa lihat ada manitol, ada glukosa, ada sakrosa ya, makanya akar lalang ini manis kalau kita kunyah-kunyah ataupun kita hisap-hisap. Manfaatnya untuk penyakit ginjal, ada anyang-anyang dan yang lainnya. Cara meramunya, kalau untuk masalah yang ginjal ini, Anda cukup sediakan akar alang-alang yang segar sebanyak 60-120 gram. Air 750 1 liter. Kemudian semua bahan itu dipotong-potong, cuci bersih, lalu direbus dengan air hingga mendidih. Kemudian dinginkan dan saring. Minum 2-3 kali setiap hari, harus dilakukan secara rutin sekurang-kurangnya selama 1 bulan. Kalau untuk yang mengatasi anyang-anyangan, Anda bisa lihat sendiri ya caranya bagaimana, nanti silakan Anda screenshot biar lebih jelas, ataupun kalau misalnya Anda mau ulang-ulang juga boleh. Untuk keputihan akar lalang ini juga bagus ya. Caranya bahannya yakni dicampur dengan daun sirih, garam. Dan ini tidak untuk diminum melainkan kita basuhkan ya. Ya, caranya Anda bisa screenshot. Untuk saraf yang melemah juga akar alang-alang bisa ya, Anda tinggal gunakan aja. Ditambah madu ya, Anda bisa screenshot. Oke, lanjut yang kelima, ada andong. Nah, andong ini yang biasa kalau orang Jawa itu biasanya sering ada hajatan ataupun ada kemalangan orang yang meninggal di kuburan. Bunga ini banyak ditemukan ya, makanya biasa disebut ini bunga kuburan. Padahal nih andong ini juga punya manfaat ya yang bagus untuk kesehatan tubuh kita ya, untuk bengkak, untuk menyejukkan darah dan menghentikan pendarahan ya. Jadi caranya tinggal Anda siapkan daun andong ini, kemudian Anda cuci bersih dan rebus dengan air secukupnya. Kemudian yang berikutnya ini ada bambu tali. Nah, bambu tali ini yang umum ya, biasa ditanam di pinggir-pinggir sungai ataupun di pinggir-pinggir tempat untuk menahan air. Nah, ternyata bambu tali ini juga punya manfaat. Ya, kalau misalnya rebungnya itu bisa untuk sayur, namun bambu tali ini juga punya manfaat yang mungkin Anda baru tahu ya caranya, yakni untuk masalah yang sangat krusial ya, yakni paru-paru. Nah, harus dengan umbi kering dari bambu tali, yakni sebanyak 12 gram. Umbi kering ini kita rebus dan kemudian tersisa hingga 1 gelas atau 250 cc dari 500 cc. Nah, untuk dalam dan mengatasi batuk berdahak. Jadi ini diminum. Nah, jadi umbi kering dari bambu tali, maksudnya ini Anda cari rebungnya, kemudian Anda ambil yang khusus bagian umbinya, lalu dicincang-cincang dan dijemur ya biar kering. Kemudian nah ini yang tanaman luar biasanya yang kita sering kenal ya, ini udah masuk huruf B, yang tadi pun sudah masuk huruf B. Nah, bandotan atau biasa yang disebut dengan Ageratum conizoides. Nah, bandotan ini ternyata punya banyak manfaat, yakni untuk menghilangkan pembengkakan, menghentikan pendarahan, melancarkan
haid dan memudahkan buang air kecil serta untuk melancarkan pencernaan. Untuk menghilangkan pembengkakan, jadi diperlukan tumbuhan bandotan secukupnya, nasi basi sekepal. Jadi nasi yang sudah kita keluarkan dari penanaknya, kemudian kita biarkan 1 hingga 2 hari, lalu ditambah dengan garam 1 sendok teh. Cara meramunya, semua bahan ditumbuk sampai halus lalu ditempelkan pada bagian yang bengkak. Nah, mungkin Mas Bro dan Mbak Sis ini dari yang huruf A ya, tadi udah kelewatan sampai yang huruf B. Nanti di video part berikutnya kita akan lanjut ke yang huruf B.